Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh bagi kita semua. Amin ya Allah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang bermakna taman daripada orang-orang saleh. Merupakan taman daripada orang-orang saleh, ibadah-ibadah yang dikerjakan, dan ini ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, seorang ulama hadis yang sangat terkenal, dan bahkan beliau juga ulama fikih, dikenal sebagai ulama hadis dan juga dikenal sebagai ulama fikih, dan beliau sangat banyak keistimewaannya, dan beliau ini meninggal dalam usia yang sangat muda sekali, dan bahkan disebutkan sekitar 40 tahun umurnya sudah meninggal dunia. Akan tetapi meninggalkan untuk umat ini ilmu yang sangat banyak sekali, dan bahkan beliau ini dikenal di dalam mazhab Imam Syafi'i termasuk ulama mazhab. Jadi setiap mazhab memiliki ulama-ulamanya, dan Imam Nawawi rahimahullah beliau dianggap sebagai ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, beliau ini termasuk ulama yang membujang. Saking sibuknya menuntut ilmu sampai-sampai tidak sempat untuk menikah. Ya. Dan kalau kita lihat apa yang beliau tulis dengan usia beliau, rasanya tidak mungkin. Dan bahkan beliau mensyarah satu kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syirazi yang bernama Kitab Al-Muhadzab. Nah, kitab ini adalah intisari daripada kitab Imam Syafi'i. Lalu beliau jelaskan lagi kitab ini, beliau jabarkan lagi kitab ini. Hanya saja beliau baru menyelesaikan sampai bab riba saja. Nah, kemudian beliau meninggal dunia dan belum sempat menyempurnakan kitab ini. Nah, kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama yang lain. Nah, para ulama menyebutkan seandainya kitab Al-Majmu' ini bisa selesai, maka ini adalah kitab fikih terlengkap terbesar sepanjang sejarah manusia. Saking hebatnya Imam Nawawi ini sampai beliau menulis kitab luar biasa. Nah, kemudian di muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin ini beliau memuat satu ayat yang sangat masyhur sekali, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, kata Allah, dan aku tidak pula menginginkan makanan dari mereka itu. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan lain-lain. Berarti tugas utama di dalam tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk ibadah. Berarti seorang berprofesi, menggeluti profesi, pekerjaan dan segala macamnya, ini sebenarnya tugas setelah ibadah. Kan tugas utama tadi Pak, ibadah ya. Tugas utama ibadah. Adapun menjadi dokter, menjadi arsitek, menjadi pedagang, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi menteri, itu tugas setelah ibadah. Dan inilah sesuai dengan ayat ini tadi disebutkan bahwasanya aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti ini tujuan utama ibadah ini. Tapi sayangnya manusia ini menjadikan ibadah ini di ujung segalanya. Ya, sudah habis waktunya, ya, kemudian kesibukannya luar biasa, tersisalah ya waktu-waktu tersisa ini digunakan untuk ibadah. Nah, tentu ini apalagi kadang-kadang mereka sampai melalaikan waktu sholat ini di luar waktunya. Ini namanya bilang misalnya berarti
mereka telah melalaikan waktu ibadah ini dan mereka singkirkan begitu saja, padahal tujuan mereka diciptakan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini beliau memuat satu nasihat yang dia bentuk dalam syair. Kata beliau, "Inna lillahi ibadan futana." Sesungguhnya Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik, hamba-hamba yang pintar. Apa cirinya? Talaqud dunya wa khaful fitnah. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut fitnah dunia. Ini hamba yang pintar, kata Imam Nawawi. Ya, sungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba atau manusia-manusia yang pintar, yang cerdas. Apa ciri mereka itu? Talaqud dunya wa khafu fitnah. Mereka menceraikan dunia karena takut fitnah dunia ini. Nazaru fiha falamma 'alimu. Mereka perhatikan dunia ini baik-baik. Setelah mereka mengetahui annaha laysat lihayyin watana, ternyata dunia itu bukan tempat tinggal makhluk hidup yang sebenarnya. Mereka perhatiin dunia ini baik-baik, mereka teliti dunia ini baik-baik, sehingga mereka mengambil kesimpulan ternyata dunia ini bukan tempat tinggal yang baik untuk manusia. Ja'aluha lujjatan, dan mereka menganggap dunia ini atau kehidupan ini seperti lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sukuna, dan mereka menjadikan ibadah atau amal soleh ini sebagai sampan untuk mengarungi kehidupan yang sangat luas itu. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam syair ini ya, disebutkan bahwasanya orang yang cerdas adalah orang yang meninggalkan bersibuk-sibuk dengan dunia. Mereka tidak terlalu menghabiskan waktu mereka untuk dunia, kemudian mereka beramal soleh untuk dijadikan sebagai bahtera mengarungi kehidupan dunia ini. Nah, ini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Nah, kemudian kita lihat bab pertama yang dimuat oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah babul ikhlas. Ya, babul ikhlas wa iqrarin niyyah fi jami'il amal. Bab ikhlas dan menghadirkan niat di dalam setiap amalan. Nah, kemudian ayat yang pertama kali yang beliau muat di dalam bab ini adalah surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Ini ayat yang menjelaskan bahwasanya landasan beribadah kepada Allah adalah mengerjakan sesuatu dengan baik, dengan ikhlas. Nah, maka semua ibadah yang tidak ada keikhlasan di sana maka tidak berguna, meskipun terlihat ibadah itu banyak. Ibadah ini walaupun banyak, walaupun menghabiskan banyak modal, walaupun menguras banyak tenaga, tapi kalau tidak ada ikhlasnya, tentu tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 37, kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman soal orang-orang yang berkorban itu. La yanalallahu luhumuha. La yanalallahu luhumuha. Allah tidak menerima dagingnya. Allah enggak perlu dagingnya. Wala dima'uha, dan enggak perlu pula darahnya, kata Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah perlukan adalah ketakwaan dari kalian. Allah enggak perlu dagingnya, Allah juga enggak perlu darahnya. Yang Allah ingin lihat apa? Ingin lihat ketakwaan dari kalian. Ketakwaan di sini melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan kehendak Allah, dan hal itu hanya dikerjakan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang menyembelih kambing, ya, menyembelih sapi, ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu semuanya.
Ya, Allah tidak butuh darahnya, Allah tidak butuh dagingnya. Semua yang kita korbankan pada dasarnya adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Akan tetapi medianya kadang-kadang harus melewati manusia, harus melewati tangan-tangan manusia, harus berpindah tangan dari tangan kita kepada tangan orang lain, barulah itu menjadi pahala. Semua yang kita miliki itu tidak akan ada nilainya kecuali kalau sudah kita berikan kepada orang lain dan dia sudah berpindah tangan. Nah, kadang-kadang datang pengemis ke rumah kita, ya kan? Mungkin kita bingung, kenapa dia datang ke rumah saya padahal tetangga saya banyak. Pernah nggak begitu, Pak? Ya? Kenapa dia datang ke rumah kita padahal tetangga kita banyak ini? Nah, maka kita lihat para ulama mengatakan kalau ada pengemis datang ke rumah kita, maka sesungguhnya Allah telah mengkhususkan rumah Anda ini untuk mendapatkan pahala. Allah sengaja kirim dia ini untuk mendatangkan pahala ke rumah kita. Tapi sebagian orang justru menolaknya, bahkan mereka bersikap kasar kepada para pengemis itu. Nah, kita lihat di sini Allah tidak menerima darahnya, Allah tidak menerima dagingnya, tapi yang Allah terima adalah ketakwaan dari kalian. Nah, kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 29 di sini Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, seandainya kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian perlihatkan, ya'lamuhu Allah, Allah Maha tahu. Berarti orang yang bersedekah, atau orang yang berpuasa, atau orang yang melaksanakan sholat tahajud dengan sendiri, tidak perlu diinformasikan kepada orang lain, tidak perlu dia kabar-kabarkan kepada orang lain. Semua sudah diketahui Allah. Dia bersedekah diketahui orang apa tidak, Allah sudah mencatatnya dengan baik. Semua telah dicatat dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang meleset catatan itu. Apakah catatan ini amalan yang besar ataukah amalan yang kecil, semuanya tercatat dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau hanya memuat 3 ayat saja yang ada di dalam bab ini, akan tetapi ini cukup mewakili pembahasan di dalam bab ikhlas ini. Nah, kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hadis yang pertama yang dimuat di dalam bab ini adalah hadis yang sangat terkenal sekali, hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda. Berarti beliau mendengar langsung, bukan melalui perantara orang lain, akan tapi beliau mendengar secara langsung. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu semuanya tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu sesuai daripada niat seseorang. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang dia berhijrah dari Makkah ke Madinah hanya sekedar mencari dunia, au imra'atin yankihuha, atau hanya sekedar untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang ia niatkan itu. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, kita lihat asbabun nuzul daripada hadis ini, asbabul wurud daripada hadis ini berhubungan dengan seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Nah, Ummu Qais ini dia telah beriman kepada Rasulullah SAW, kemudian dia berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk mencari pahala dari Allah dan Rasulnya. Artinya dia pindah dari Mekah ke Madinah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian Ummu Qais ini ada seorang laki-laki yang senang banget sama dia, dan dia ingin menikahi Ummu Qais ini. Tapi Ummu Qais dia mengatakan, aku tidak akan menikah denganmu kecuali bila engkau mau datang ke Madinah.
Dia bilang, Ummu Qais sudah pergi duluan. Dia bilang, aku tidak akan mau menikah denganmu kecuali bila engkau datang juga ke Madinah untuk menikahi diriku. Artinya dia ikut hijrah juga. Nah, Ummu Qais ini dia berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk mengharapkan ridha Allah. Tapi yang satu ini dia pindah dari Mekah ke Madinah hanya sekedar untuk menikahi seorang wanita. Maka Rasulullah SAW sindir dia. Dia bilang, maka kita lihat teks redaksi hadisnya. Siapa yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah dari Mekah ke Madinah hanya sekedar untuk menikahi seorang wanita, dan Rasulullah menyebutkan hanya sekedar untuk menikahi seorang wanita, maka dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa dan tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali wanita itu saja. Pahala hijrah dia tidak akan dapatkan. Pahala dia pindah dari Mekah ke Madinah dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka kita lihat seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, Allah ampuni dosanya, memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Akan tetapi orang-orang yang melakukan hal itu bukan karena Allah dan Rasulnya, mereka tidak dapatkan apa-apa. Nah, kadang-kadang mungkin ada seorang laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan. Dia tanya, Mas, kamu sholat enggak? Dia bilang sholat. Sholat 5 waktu di masjid enggak? Dia bilang, iya, saya sholat 5 waktu di masjid. 5 waktu apa enggak nih? Ya, benar. Kadang-kadang dia bilang gitu. Kemudian calon mertuanya bilang, ya, saya tidak akan menikahkan putri saya dengan kamu kecuali kamu sholat 5 waktu di masjid. Dia bilang, ini syaratnya. Lalu anak muda ini semangat betul sholat 5 waktu di masjid. Kira-kira ini dia kerjakan untuk apa? Untuk Allah atau bukan? Untuk Allah atau hanya sekedar untuk mendapatkan wanita? Nah, kalau dia niatnya untuk Allah, alhamdulillah, berarti dia mendapatkan dua pahala, mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan pahala dari Allah, kemudian yang kedua kebaikan mendapatkan jodoh yang baik. Tapi kalau dia berubah sikapnya, dia rajin datang ke masjid, sholat 5 waktu di masjid hanya sekedar untuk diterima sebagai menantu, ya, na'udzubillah min dzalik. Berarti selama ini dia beribadah bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Begitu juga dengan orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, mau daftar sebagai caleg ini. Kata teman-temannya, kurang pantas kalau nggak ada ahanya di depan itu. Ya, lebih baik berangkat haji dulu, biar nanti lebih cakap kalau kita tulis di spanduk-spanduk di baliho ada haji fulan bin fulan, gitu kan? Agak mantap dikit. Berangkat dia daripada haji. Ya, berangkat daripada haji, nah nanti setelah pulang haji ditulislah namanya di situ. Ya. Nah, dia berangkat ibadah haji, melaksanakan ibadah haji bukan untuk Allah, akan tetapi supaya mantes-mantesin di baliho. Ya. Kira-kira begini ini dapat pahala dari Allah atau tidak? Enggak dapat. Atau hanya sekedar melaksanakan ibadah haji supaya dipanggil Pak Haji, supaya dihormati di kampungnya, supaya dihormati di desanya, atau supaya ditokohkan di tengah masyarakatnya. Kalau hanya itu tujuan dia melaksanakan ibadah, maka dia tidak dapat apa-apa. Ya. Percuma dia menghabiskan uangnya, percuma dia antri lama, percuma dia melelahkan badannya sendiri, akan tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat hadis ini menjadi hadis yang sangat penting, dan bahkan kata ulama hadis ini sepertiga, derajatnya sepertiga daripada seluruh hadis yang ada. Kenapa demikian? Kenapa bobotnya sangat hebat ini? Karena semua ibadah manusia pada dasarnya dibagi menjadi 3 macam. Ibadah lisan, ibadah fisik, dan ibadah hati. Dan ini letaknya mana? Di dalam hati. Berarti dia mewakili sepertiga daripada ibadah yang kita kerjakan ini. Ibadah lisan, kita berzikir, kita bertasbih, kita berdakwah, kita mengajar, kita membaca Al-Quran, ya, kita mengingatkan orang, kita mengajak orang untuk pengajian. Ini ibadah lisan. Nah, adapun ibadah fisik kita seperti salat, ya, seperti melaksanakan ibadah haji, membantu orang lain, mengurus anak yatim, ibadah fisik. Nah, kemudian ibadah hati, kita takut kepada Allah, kita yakin kepada Allah, kita ikhlas ibadah, kita tawakal, kita pasrah kepada Allah. Ini semuanya ibadah hati.
kita mencintai Allah, kita membenci kekufuran, kita membenci orang kafir. Ini semuanya ibadah hati. Makanya kita lihat hadis ini disebutkan oleh para ulama, katanya seluruh hadis Nabi itu berputar-putar terhadap 3 hadis. Salah satunya hadis ini. Makanya para ulama menganggap hadis ini dia mewakili 30% daripada ibadah yang dikerjakan oleh manusia. Nah, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan hadis ini masuk kepada 70 bab fikih. Hadis ini masuk kepada 70 bab ilmu fikih. Kita lihat ini, jemaah sekalian dirahmati Allah, kita lihat ada enggak ibadah yang enggak pakai niat? Ya, semua ibadah yang bentuknya ibadah zahir, ibadah mahdhah, semuanya membutuhkan niat. Kita lihat puasa pakai niat, sholat pakai niat, haji pakai niat. Ya. Apalagi? Niat juga membedakan antara sholat sunnah dan sholat wajib, membedakan hanya niat. Nah, kemudian di dalam jual beli, di dalam transaksi itu semuanya berhubungan dengan niat. Maka Imam Syafi'i menyebutkan hadis ini masuk kepada 70 bab pembahasan ilmu fikih. Dan kemudian dihitung sama Imam As-Suyuti, dihitung sama beliau, ya. Ternyata beliau menyebutkan sampai 30 dan 70 macam itu. 70 pembahasan ilmu fikih itu masuk dalam ada urusannya dengan niat dan berhubungan dengan hadis ini secara langsung. Ya. Imam Syafi'i sebutkan ada 70 ini katanya. Dihitung sama Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dan ketemu beliau. Ya. Nah, berarti kita lihat ini dalam segala hal itu ada niatnya. Bahkan dalam talak, dalam nikah itu semuanya masuk niat. Misalnya di dalam urusan transaksi juga begitu. Misalnya saya katakan kepada jamaah sekalian, bawa buku ini, ya, bawa buku ini. Nah, niatnya apa dulu nih? Apakah ini hadiah? Apakah ini titipan? Apakah ini pinjaman? Ya, dan lain sebagainya. Apa yang membedakan ini? Kan beda niatnya. Saya katakan bawa ini bisa jadi pemberian, bisa jadi pinjaman, bisa jadi hadiah, bisa jadi titipan. Nah, yang membedakan itu semuanya adalah terletak pada niat kita masing-masing. Nah, jadi pembahasan ini sungguh luar biasa dan ibadah seseorang akan berkualitas, akan berbobot di hadapan Allah tergantung niat. Ibadah yang niatnya tidak baik, tidak ada bobotnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Mubarak pernah menyebutkan rubba amalin saghirin tu'azzimu an-niyyah. Berapa banyak ibadah yang dianggap orang sepele akan tetapi menjadi besar di hadapan Allah karena niat. Dan betapa banyak amalan yang kelihatannya besar akan tetapi menjadi kecil di hadapan Allah gara-gara niat. Orang melaksanakan ibadah haji di hadapan manusia kelihatannya ibadahnya gede banget, hebat banget kelihatannya, tapi karena niat yang salah di mata Allah ibadah ini nggak ada apa-apanya. Ada orang membangun masjid, masya Allah ibadah luar biasa, semua orang terkagum-kagum. Tapi kalau niatnya hanya sekedar untuk mencari pujian, ya, supaya menjadi berharap dia ditokohkan di tengah masyarakatnya, maka ibadah yang dia lakukan untuk membangun masjid tersebut di hadapan Allah tidak ada nilainya sama sekali. Makanya Abdullah bin Mubarak tadi menyebutkan betapa banyak amalan yang secara zahir kecil akan tetapi di hadapan Allah itu luar biasa. Betapa banyak pula amalan yang secara zahir itu besar akan tetapi di hadapan Allah menjadi kecil gara-gara niat. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan pada saat beliau melakukan Isra Mi'raj, aku pada saat Isra Mi'raj melihat seorang yang mengelilingi surga. Dia mondar-mandir keliling di surga itu. Nah, kemudian ternyata dia tidak masuk surga karena amalan yang besar. Hanya saja pada saat dia berjalan dia melihat pohon yang melintang, dia melihat ranting dahan pohon yang melintang di jalan, lalu dia potong, lalu dia singkirkan dahan pohon tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada dia dan Allah ampuni dosanya. Amalannya sangat kecil, amalannya sangat sederhana, tapi di mata Allah karena niatnya ikhlas, di mata Allah menjadi besar. Dan betapa banyak pula kita lihat tadi, secara zahir kelihatannya amalan besar banget, akan tetapi karena niat yang salah, di mata Allah tidak ada apa-apanya. Nah, maka kita lihat ya, seorang pezina di kalangan Bani Israel yang dia kehausan, dia lihat anjing
kehausan, dia pun merasa kehausan seperti anjing ini. Setelah dia minum, dia buka sepatunya, dia ambil air dengan sepatunya, lalu dia berikan kepada anjing itu dengan ikhlas. Dia tidak mengharapkan apa-apa. Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Ya, amalannya kecil, amalannya sepele, dilihat oleh orang semua amalan sepele, tapi di mata Allah itu menjadi suatu bobot yang sangat berharga sekali. Nah, ini jemaah sekalian dirahmati Allah, jangan sampai seseorang meremehkan ibadah yang menurutnya kecil, akan tetapi dia kerjakan dengan sangat ikhlas. Di mata Allah, dalam timbangan, dalam mizan Allah itu sangat berbobot. Ini kadang-kadang banyak seseorang melalaikan hal ini, dan betapa banyak orang nunggu beramal tuh nunggu amalannya banyak dulu, nunggu banyak duit dulu baru beramal. Nunggu kaya raya dulu baru beramal. Nunggu jadi orang gede dulu baru beramal. Padahal bukan itu yang dilihat Allah. Yang dilihat apa? Betapa ikhlasnya orang itu dalam melakukan sebuah ibadah. Betapa bersahajanya, punya keinginan kuat orang tersebut di dalam beribadah. Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, ini hadis pertama di dalam bab ini. Kemudian hadis yang kedua kita lihat dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysul Ka'bah, ya, fa idza kanu bayda min al-ard yakhsifu bi awwalihim wa akhirihim. Ada sekelompok tentara yang ingin menyerang Ka'bah. Pada saat mereka sedang berada di tanah lapang, yakhsifu bi awwalihim wa akhirihim, lalu mereka ditelan oleh bumi itu. Semua mereka ditelan. Qalat, Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsaf bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin semua ditenggelamkan Allah, sedangkan di antara mereka itu ada orang-orang yang biasa. Ya, di antara mereka ada orang yang tidak bersalah. Memang di antara mereka ada tentara-tentaranya, ada orang-orang yang zalimnya, tapi kan banyak juga orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang biasa-biasa saja, masyarakat sipil. Kemudian qal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka akan ditenggelamkan semuanya. Tsumma yub'atsu ala niyyatihim, kemudian Allah membangkitkan mereka sesuai dengan niat mereka pada saat itu. Maka kita lihat kalau terjadi bencana seperti kejadian tsunami misalnya, ya, ditenggelamkan Allah semuanya, atau sebagian besar ditenggelamkan Allah. Padahal di antara orang yang ditenggelamkan tersebut tidak semuanya orang zalim, tidak semuanya orang kafir, tidak semuanya munafik, tapi ada pula di antara mereka orang saleh, orang yang baik, orang yang menghafal Quran. Barangkali pada saat itu orang sedang salat duha, atau bahkan dia belum keluar dari masjidnya, atau belum keluar dari musallanya. Nah, kemudian kata Rasulullah, yub'atsu Allahu ala niyyatihim, nanti di akhirat Allah akan membangkitkan mereka sesuai dengan niat mereka di kala itu. Di jam 8 tersebut niat dia apa? Kalau pada jam 8 tersebut niat dia baik, maka Allah akan dia dianggap sebagai orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah akan memuliakan dia. Kalau pada saat dia dimatikan tersebut atau diwafatkan tersebut niatnya buruk, maka dia tergolong orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah akan menghinakan orang itu. Maka niat yang baik ini sangat penting, ya. Maka para ulama menganjurkan kita punya niat baik setiap saat. Jangan sampai waktu kita berlalu tanpa niat yang baik. Kita pergi bekerja, dalam hati kita niat kita baik. Pada saat saya bekerja, saya bisa menunaikan kewajiban kita sebagai orang tua, bisa membiayai sekolah anak-anak, bisa bersedekah, bisa berzakat, bisa beribadah yang lain. Ini niat-niat baik kita. Nah, mudah-mudahan pada saat kita bekerja atau pada saat kita melakukan perjalanan ke tempat kerja kita, kalaupun kejadian, kalaupun datang musibah pada saat itu dan kita meninggal dunia, maka kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah karena niat kita yang baik. Dan kita tidak tahu, barangkali kita sedang duduk di rumah, kita tidak keluar rumah, kemudian terjadi gempa bumi dan rumah kita hancur, runtuh, dan semua orang yang ada di dalam rumah itu meninggal dunia. Bagaimana kondisi mereka? Tergantung niat mereka pada saat itu. Kalau niat dia baik pada saat itu, maka Allah akan memuliakan dia. Nah, maka di sini disebutkan jangan sampai seseorang
yang menjalani kehidupan ini tanpa niat yang baik. Walaupun dia pergi ke sawah, walaupun dia menanam padi, walaupun dia menanam pohon, mencangkul ladangnya, dia bertani di tempat daerahnya, upayakan dia punya niat yang baik. Mana niat yang baiknya? Berharap kalau tanamanku ini baik, nanti bisa sampai zakatnya, insya Allah aku akan keluarkan zakat. Kalaupun nanti ada burung yang memakannya, maka aku anggap sedekah. Kalaupun ada orang yang mengambilnya, aku pun menganggap itu sebagai sedekah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, apabila seorang muslim menanam pohon lalu dimakan oleh burung atau hewan atau dimakan oleh manusia, maka itu menjadi sedekah baginya. Ya, jangan disuruh maki-maki. Ya. Ada burung datang ke situ dimaki-maki, dari awal sampai akhir dimaki-maki. Padahal kata Nabi itu kalau dimakan oleh hewan dan dia ikhlas karena Allah, itu menjadi sedekah bagi dia. Ya, seorang punya kebun rambutan, ya ternyata yang memanen duluan adalah kalong. Ya udah ikhlaskan aja. Kalau dipanen sama kalong duluan itu ikhlaskan aja. Ini menjadi sedekah bagi kita. Sulawesi jangan datang. Sulawesi yang diikhlaskan. Atau apa saja ya, barangkali kita punya pohon jambu, kita punya pohon-pohon yang barangkali disukai oleh sebagian hewan, kalau kita ikhlaskan itu menjadi sedekah bagi kita. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hadis ini menjadi motivasi bagi kita semuanya dalam setiap waktunya. Kalau kita bisa, kita punya niat yang baik. Satu ketika Imam Bukhari, seorang ulama hadis yang sangat hebat itu, dan bahkan beliau menjadi ulama hadis, dan bahkan beliau memulai menulis kitab sahihnya itu beliau baru 18 tahun, masih muda sekali. Nah, satu ketika beliau ini tidak mau ada waktu beliau yang terbuang sia-sia. Nah, satu ketika muridnya atau tukang tulis beliau ini, sekretaris beliau melihat beliau berbaring. Lalu ditanya, "Wahai Imam, katanya engkau setiap hal yang engkau kerjakan ada maksud baiknya. Kalau engkau berbaring ini apa manfaatnya?" Nah, dikira oleh muridnya Imam Bukhari berbaring begitu saja tidak ada niat baiknya. Dia bilang, "Aku berbaring sebentar supaya badanku semakin kuat, semakin semangat sehingga aku bisa menulis lebih banyak." Diam dia. Dikiranya ulama ini dia tidur, dia berbaring begitu saja kejadiannya, tidak ada niat baiknya di sana. Tidak, ternyata mereka istirahat, mereka tidur pun bernilai ibadah. Kenapa? Karena mereka niatkan untuk lebih semangat lagi di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita, kalau bisa semua hidup kita ini nilainya ibadah. Itu Pak ya, habis sholat Isya ini kita istirahat. Niatnya apa? Kita langsung istirahat, niatnya apa? Supaya nanti cepat bangun sholat tahajud. Nah, mulai kita tidur nih sampai kita bangun nanti ini nilainya pahala. Nah, maka kita lihat ya, mereka yang bekerja ini, pada saat mereka tidak mengetahui hadis tentang niat ini sangat disayangkan sekali. Kenapa? Mereka hanya mencari nafkah saja, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari saja, tapi mereka tidak mendapatkan pahalanya. Kalau seseorang berangkat kerja, dia niatkan dalam hatinya, "Ya Allah, saya berangkat kerja ini, saya untuk memenuhi kebutuhan diri saya, dan nanti saya gunakan pula untuk beribadah kepada Allah," maka itu dari awal dia berangkat kerja sampai dia pulang dari pekerjaannya, dia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama keluar dari rumah, sama-sama menuju tempat kerja, tapi ternyata yang satu hanya mendapatkan uang saja, tapi yang satunya mendapatkan uang dan mendapatkan pahala. Nah, ini semuanya urusannya yang banyak mungkin diremehkan orang soal niat ini, akan tetapi kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka hidup kita ini mudah-mudahan semua nilainya ibadah. Nah, ini jawab sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga di dalam bab ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Walakin jihadun wa niyyah, akan jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, apabila kalian diperintahkan untuk berperang atau untuk keluar, maka keluarlah. Nah, kenapa di sini disebutkan tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Makkah? Karena tidak dibutuhkan lagi hijrah. Karena Makkah sekarang sudah menjadi negeri kaum muslimin.
Dulu mereka meninggalkan Mekah, mereka harus pindah dari Mekah ke Madinah karena Mekah pada saat itu masih menjadi penghuninya mayoritas daripada orang kafir. Sehingga orang Islam tidak bisa beribadah dengan leluasa di Mekah. Maka setelah penaklukan kota Mekah, sekarang Mekah sudah ditaklukkan, orang-orang kafir sudah menyerah, orang-orang kafir sudah takut. Maka kata Rasulullah SAW, tidak perlu lagi kalian pindah dari Mekah ke Madinah, karena kondisi Mekah sekarang sudah kondusif untuk beribadah. Tapi kata Rasulullah, jihad dunia, kita masih perlu jihad kadang-kadang kata Rasulullah, dan kita perlu melatih niat kita ini untuk selalu dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu saat kata Rasulullah, kalau kalian diperintahkan untuk berperang, maka penuhilah perintah itu. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat hadis berikutnya. Hadis dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perperangan. Lalu pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Inna bil Madinah la rijalan ma masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad." Sesungguhnya di Madinah itu kata Rasulullah ada laki-laki, ada orang-orang itu, apabila kalian melakukan perjalanan, kalian melakukan perjalanan yang jauh atau masuk ke dalam lembah, mereka itu bersama kalian sebenarnya. Hanya saja mereka tidak bisa bersama kalian karena mereka sedang sakit. Tapi niat mereka, tapi hati mereka itu selalu bersama kalian. Kalau seandainya mereka tidak memiliki penyakit, seandainya mereka tidak mendapatkan uzur, pastilah mereka akan bersama kalian sekarang ini. Akan tetapi kata Rasulullah, kalian melakukan perjalanan ini, sesungguhnya mereka pun mendapatkan pahala seperti kalian mendapatkan pahala. Kalian masuk lembah, keluar lembah, naik gunung, keluar gunung, naik gunung, turun gunung untuk melakukan perang ini, mereka bersama kalian. Mereka mendapatkan pahala seperti kalian mendapatkan pahala kata Rasulullah. Kenapa? Karena mereka memiliki niat yang sama seperti kalian. Hanya saja mereka terbatas karena penyakit yang mereka hadapi. Mungkin orang ingin umroh Pak ya, tapi karena fisiknya kurang sehat, tapi niatnya ingin umroh. Dia lihat orang umroh itu senang gitu. Dia berusaha untuk ingin umroh, tapi Allah belum takdirkan dia karena fisiknya yang tidak kuat, atau karena belum ada waktunya, atau barangkali masalah uangnya belum terkumpul. Akan tetapi semuanya pahalanya sudah nyampe di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kebenaran niatnya, karena kesungguhan niat daripada orang itu. Makanya setiap kegiatan yang kita kerjakan, kalau kita niatkan dengan baik, ini akan menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai atau dalam riwayat yang lain, illa syarakukum bil ajr, kecuali mereka berserikat dengan kalian di dalam pahala kata Rasulullah. Walaupun mereka tinggal di Madinah, mereka tidak ikut perang, akan tetapi mereka mendapatkan pahala perang kata Rasulullah karena kesungguhan niat mereka. Nah, ini keutamaan, kita lihat keutamaan orang-orang memiliki niat yang baik, keutamaan orang-orang yang selalu di dalam hatinya punya niat untuk melakukan kebaikan-kebaikan meskipun pada saat itu dia belum mampu untuk melakukannya. Nah, kemudian hadis berikutnya kita lihat hadis dari ini menceritakan tentang seorang sahabat di sini. Dia bilang ahadil asharah al-mubasysyirin bil jannah atau al-masyhur lahum bil jannah. Beliau ini termasuk 10 orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Dia bilang ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Satu ketika Rasulullah SAW datang kepadaku untuk menjengukku. Am Hajjatul Wada, pada tahun Haji Wada, pada tahun ke-10 Hijriah. Di tahun
ke-10 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah ya. Min waja'in ishtadda bi, karena aku menderita sakit yang sangat parah. Faqultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, inni qad balaghani min waja'in ma tara, engkau telah melihat penyakit yang aku hadapi sekarang ini. Wa ana duman, aku seorang yang memiliki harta. Wala yarithuni illa ibnatun li, aku tidak punya ahli waris kecuali anak perempuanku saja. Hanya itu satu saja yang aku punya. Afa atasaddaq bi thulutsai mali, boleh tidak aku bersedekah? Boleh tidak aku menginfakkan 2/3 daripada hartaku? Dia bilang dia punya harta yang banyak. Dia tidak punya ahli waris kecuali anak perempuannya saja. Dia mungkin hanya ingin memberikan 1/3 saja kepada anaknya, sisanya dia sedekahkan semuanya. Kemudian kata Rasulullah, "La, jangan kau lakukan itu." Qultu fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana kalau setengah saja wahai Rasulullah? Setengahnya aku sedekahkan, setengahnya lagi untuk anakku. Kata Rasulullah, "La, jangan," kata Rasulullah. Walaupun ini baik nih, kata Rasulullah jangan. Qultu fasulus ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3 aja Rasulullah? Jadi 2/3 aku sisakan kepada anakku, 1/3-nya lagi aku sedekahkan. Kata Rasulullah, as-sulus, 1/3 boleh kata Rasulullah. Wa sulusu katsir, 1/3 itu udah paling banyak kata Rasulullah. Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, innaka intazar warasataka aghniya, seandainya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, memiliki kecukupan, khairun min antazarhum 'alatan yatakaffafuna an-nas, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mereka meminta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, sesungguhnya engkau apabila bersedekah dan engkau mengharap ridha Allah dari sedekah engkau itu, illa ujirta 'alaiha, dan pasti engkau akan diberikan pahala atas apa yang engkau kerjakan. Hatta ma taj'al fi imra'atik, meskipun suap nasi yang engkau berikan kepada istrimu. Kata Rasulullah, apapun yang engkau sedekahkan, apapun yang engkau keluarkan, engkau infakkan untuk kehidupanmu sehari-hari, untuk dirimu, untuk istrimu, untuk anak keluargamu, itu semuanya bernilai pahala kata Rasulullah. Sampai sesuap nasi yang kita berikan kepada istri kita, itu pun dianggap sedekah dari kita. Ya. Nah, kita lihat jadi peluang ibadah sangat banyak. Ya, sampai-sampai kata Rasulullah, sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu itu dianggap pahala. Kalau banyak-banyak kita kasih, banyak pahalanya. Suapnya. Sunnah ini lupa suap gitu. Kenapa begini? Kata Nabi ya, suap nasi yang kau berikan kepada istrimu dianggap sedekah nih. Nah, ini hadisnya sahih riwayat muttafaqun alaih. Nah, kemudian kita lihat hadis berikutnya. Ini masih panjang sekali babnya. Kita lihat hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum." Allah tidak lihat badan kalian kata Rasulullah. Wala ila suwarikum, dan Allah tidak pula melihat paras wajah kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah hanya melihat hati kalian. Allah enggak melihat fisik kita, apakah kita ini orang yang kekar, apakah kita ini orang yang kuat, apakah kita ini orang berotot, enggak penting. Ya, apakah ini orangnya ganteng, apakah ini orangnya setengah ganteng, ya? Atau hitam, ya, atau cantik, atau kurang cantik, enggak penting. Tapi kita lihat ini, yang Allah selalu lihat adalah hati manusia itu. Dan ini standar keadilan yang paling tinggi di dunia ini. Tidak ada keadilan yang lebih daripada itu. Kita lihat, Allah enggak peduli wajah kita, Allah enggak peduli fisik kita, Allah enggak peduli harta kita. Allah tidak melihat itu semuanya. Yang Allah lihat adalah hati kita. Apakah hati kita adalah hati yang bersih, hati yang suci, hati yang ikhlas, hati yang takut kepada Allah? Itu yang Allah lihat. Adapun urusan fisik kita ini kan urusan casing aja nih Pak. Ya. Walaupun sudah 3 kali install ulang, kalau casingnya bagus kan kelihatan bagus ini Pak. Dia orang beli HP, bagus ini, bagus, second. Tapi nggak tahu deh, ini udah 3 kali bongkar pasang mesinnya.
Tapi gara-gara casing yang bagus ternyata menipu itu. Ya, maka ternyata standar di dalam Islam ini Allah tidak pernah melihat fisik. Ya, mau ganteng, tidak ganteng, mau hitam, mau putih, mau kuning, mau biru, tak pengaruh. Kadang orang saking hitam sampai biru, pernah lihat Pak ya? Orang Afrika ya, saking hitam sampai biru. Itu semuanya tidak menjadi masalah. Dan bahkan kita lihat orang-orang di dekat Nabi itu banyak juga orang-orang hitam itu. Kita lihat Bilal bin Rabah, Masya Allah, luar biasa. Kita lihat kadang-kadang orang yang hitam, yang putih cuma gigi sama matanya. Tapi walaupun begitu ada pula istrinya Pak. Ada juga yang mau Pak. Dia cantik lagi. Istrinya hitam juga rupanya. Nah jadi walaupun hitam-hitam juga ada yang mau. Ini jemaah sekalian dirahmati Allah. Masuk kisah ya. Nah sudah lewat. Azan dulu aja ada yang sisa. Kalau boleh kita sambung lagi. Kemudian kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita lanjutkan hadis yang nomor 9 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Su'ila Rasulullah SAW." Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki atau tentang seorang laki-laki yuqatilu syaja'ah, dia berperang supaya dikatakan orang pemberani. Wa yuqatilu hamiyyah, dan juga ada orang berperang karena untuk membela keluarganya. Wa yuqatilu riya'an, ada juga orang yang berperang karena riya, supaya dibilang orang hebat. Ayyu dzalika fi sabilillah, kira-kira yang tiga itu yang mana yang fi sabilillah wahai Rasulullah? Ada yang berperang supaya berani, ada yang sekedar untuk membela kaumnya, ada yang sekedar untuk mencari riya. Yang tiga ini yang mana yang fi sabilillah kata wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah supaya tinggi, itulah fi sabilillah. Lainnya itu bukan fi sabilillah. Berarti di sini yang dianggap fi sabilillah tergantung daripada niat seseorang. Ada orang yang berperang supaya dibilang ini pemberani, ini pahlawan, ini hebat, ya. Dan seterusnya. Tapi itu semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mati syahid. Karena urusan nyawa ini enggak main-main, ya. Kalau dia berperang bukan untuk mengharap ridha Allah, berperang supaya dianggap orang sebagai pemberani, kira-kira mati suul khatimah atau tidak, Pak? Ya, mati suul khatimah. Ya, jelas-jelas suul khatimah. Kenapa? Dia beribadah bukan untuk Allah, tapi beribadah untuk mendapatkan manusia, ujian manusia. Nah, ini satu yang sangat berbahaya sekali. Seorang mati dalam rangka beribadah bukan karena Allah, tapi untuk manusia. Ini sangat kita sayangkan. Dan mungkin secara zahir orang melihat mereka ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Akan tetapi kalau mereka salah niat, maka amalan yang terlihatnya secara zahir besar tadi, ternyata di mata Allah tidak ada bobotnya sama sekali. Nah, kita lihat hadis berikutnya dari Abu Bakar Nufay bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idzal taqa muslimani bi sayfihima," kata Rasulullah, apabila dua orang muslim, ya, sama-sama pegang pedang, ini kata Rasulullah, "Fal qatil wal maqtul fin nar," ya, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka, kata Rasulullah. Apabila dua orang muslim sama-sama pegang pisau, ya, siapa duluan tancap, yang mati duluan sama yang masih hidup, kata Rasulullah, dua-duanya masuk neraka. Qultu ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, hadzal qatil, pembunuhnya udah jelas masuk neraka Rasulullah. Fama balul maqtul, yang terbunuh ini bagaimana nasibnya? Kan dia nggak sempat membunuh, dia cuma korban aja, terbunuh dia. Kemudian kata Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibih, sesungguhnya dia sebenarnya berupaya juga untuk membunuh saudaranya. Ya, karena niatnya dalam hati itu, niatnya niat membunuh ini Pak. Nah, karena dia niat bunuh, sudah niat membunuh, dan bukan hanya niat di sini, kita lihat sudah ada actionnya, sudah ada usaha untuk melakukan sesuatu. Maka kata Rasulullah, walaupun dia niat dan dia sudah berusaha tapi tak berhasil, tapi dia masuk neraka juga. Maka kita lihat ternyata urusan niat ini sangat besar, ya, sangat penting sekali. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salatul rajul fi jama'ah tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Seseorang salat berjamaah, ya, dibandingkan dia salat di pasar atau salat di rumahnya, ya, lebih daripada 20 derajat. Ya, bisa jadi 25 derajat atau 27 derajat. Wadzalika anna ahaduhum, yaitu di antara mereka, apabila salah seorang di antara mereka idza tawadda'a fa ahsana al-wudu, apabila dia berwudu, dia menyempurnakan wudunya, thumma atal masjid, lalu dia datang ke masjid, kata Rasulullah, la yuridu illa shalah, tidak ada tujuan lain dia datang ke masjid kecuali hanya mau salat saja. Wala yanhazu illa shalah, tidak ada yang menggerakkan dia ke masjid kecuali salat saja. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Setiap langkah kaki yang dihayunkan menuju masjid itu akan mengangkat derajat dia di hadapan Allah. Wa khutta 'anhu biha khati'ah, dihapuskan pula kesalahannya. Setiap langkah kaki dia, satu langkah dia menuju masjid, Allah angkat derajatnya, Allah hapus kesalahannya. Hatta yadkhulul masjid, sampai masuk masjid. Kalau dari rumahnya jauh, rumahnya 200 meter, berapa banyak pahala itu Pak? Ya, berapa banyak derajatnya itu yang diangkat Allah itu. Jauhkan aja lagi rumahnya. Mas Bu. Katanya kalau jauh mana enggak. Nah, mau sholat ke masjid jauh. Nah, fa idza dakhala al-masjid, apabila dia mau masuk masjid, kana fi shalatin ma kanat as-salatu tahbisu. Apabila dia masuk ke dalam masjid, kata Rasulullah, dia akan dianggap terus sholat selama dia menunggu untuk sholat. Mulai dari pertama dia masuk masjid sampai waktu sholat, selama dia nunggu itu, kata Rasulullah, dia dianggap dalam sholat. Misalnya dia sholat jam maghrib, jam berapa kita sekarang? Jam 6 ya? Maghrib jam 6, setengah 6 dia udah datang dan duduk di masjid. Maka mulai dari setengah 6 sampai jam 6 dia dianggap sholat. Kemudian mulai habis sholat maghrib, dia menunggu sholat isya, dia dianggap sholat selama 1 jam. Coba kita lihat sini. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan malaikat terus-terus berdoa kepada orang-orang yang masih tetap berada di dalam tempat dia sholat itu. Yaqul, malaikat semua berdoa, Allahumma rahamhu, ya Allah sayangi mereka itu ya Allah. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni kesalahan mereka itu. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubat mereka ya Allah. Ma lam yu'ni fihi, ma lam yuhdis fihi, selama mereka ini belum berhadas, selama mereka ini belum batal wudunya, mereka terus dianggap masih dalam kondisi sholat. Dan malaikat selalu berdoa kepada mereka, ya Allah sayangi mereka, ya Allah ampuni mereka, ya Allah terima taubat mereka. Coba, tapi syaratnya dia datang ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali untuk sholat, bukan mau rapat, bukan mau apa lagi. Mungkin karena TPU-nya masjid, datang ke masjid nilai itu pahala yang lain. Nah, tapi yang dinilai pahala di sini adalah betul-betul seorang ini datang ke masjid dan tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk sholat saja. Makanya kalau nanti kita lihat dalam hadis yang lain di sini sebutkan ada satu suku itu yang tinggalnya jauh dari masjid. Nah, kemudian mereka sampai membeli tanah di dekat masjid, ya, supaya lebih dekat ke masjid.
Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, saya dengar kalian udah berencana berangkat ke masjid, pindah dekat masjid. Iya Rasulullah, kami udah siap-siap beli tanah dekat Masjid Nabawi supaya rumah kami lebih dekat dengan masjid. Kemudian kata Rasulullah, jangan tinggal, karena setiap langkah kaki yang kalian lakukan, kalian hayunkan menuju masjid, itu mengangkat derajat kalian, kemudian menghapus kesalahan-kesalahan kalian, kata Rasulullah. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, basyir, beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid, ya, di malam yang gelap gulita, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Kemudian setelah mendengar hadis ini, ya, bani atau suku yang mau pindah ke masjid tadi, mereka nggak mau, udahlah kami di sini aja bagus, gitu. Karena semakin jauh kami melangkah, semakin banyak pahala kami yang tercatat di sana, sehingga mereka tidak punya selera lagi untuk pindah ke dekat masjid. Jadi tidak ada alasan sebenarnya orang semakin jauh rumahnya dari masjid, semakin banyak pahalanya, ya kan? Semakin banyak dosanya yang berguguran, semakin banyak pula derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah keistimewaan, tapi lagi-lagi ditekankan di sini, tidak ada tujuan lain datang ke masjid kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan lagi dua hadis lagi. Hadis dari Al-Abbas, ya, Abil Abbas Abdullah bin Abbas, jadi putranya Ibnu Abbas di sini, bin Abdul Muttalib. Dia ini adalah sepupu Rasulullah SAW. Ibnu Abbas terkenal seorang sahabat yang sangat ahli dalam tafsir Al-Quran, ya, yang sangat ahli dalam tafsir Al-Quran, karena beliau didoakan ya Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ya Allah pahamkan anak ini agama dan ajarkan dia tafsir. Ternyata memang benar, setelah dia dewasa, baru umur belasan tahun, sudah dikelompokkan oleh Umar bin Khattab bersama sahabat-sahabat senior yang ikut dalam perang Badar. Ya, sampai-sampai sebagian sahabat, iya sih, kamu juga punya anak-anak seusia dia, ngapain dia dibawa ke sini? Kemudian di Umar bin Khattab ini memperlihatkan kepada masyarakat itu kehebatan ilmunya Abdullah bin Abbas. Lalu ditanya apa penafsiran surat Al-Fatah, ya? Surat An-Nasr, surat An-Nasr, Idza Jaa Nasrullah, dan seterusnya. Nah, kita lihat hadisnya di sini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala. Ini adalah hadis qudsi. Rasulullah meriwayatkannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at thumma bayyana dzalik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat atau menentukan kebaikan dan keburukan. Lalu Allah jelaskan itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala 'indahu hasanah kamilah. Apabila seseorang yang baru buat keinginan, baru punya keinginan untuk berbuat satu kebaikan, lalu dia tidak jadi mengamalkan kebaikan tersebut, maka Allah sudah menulis untuknya kebaikan yang satu, kebaikan yang sempurna untuk dia. Baru niat aja Allah sudah tulis satu. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu 'ashru hasanat. Kalau dia jadi melaksanakannya, maka Allah akan tulis 10. Kalau enggak jadi dapat 1, kalau jadi dapat 10. Ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Ila adha'afin katsira, bahkan lebih daripada 700. Itu bayangkan. Ya, kalau baru mau aja tapi enggak jadi, udah dapat 1 poin. 1 poin sempurna lagi 1 poin. Bukan setengah. Nah, kalau dia jadi dapat 10 minimal tuh. Sampai 700 kata hadis qudsi ini. Bahkan lebih daripada 700. Ya. Sekeinginan Allah Subhanahu wa taala, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma bi sayyi'atin, siapa yang orang baru niat untuk berbuat keburukan, falam ya'malha, lalu enggak jadi dia batalkan niatnya itu tadi. Kataballahu 'indahu hasanah kamilah, Allah tulis satu kebaikan. Baru niat enggak baik, enggak jadi, dia batalin niatnya itu. Allah kasih satu kebaikan.
Wa in hamma biha, lalu dia niat lagi. Apabila dia berniat untuk melakukan keburukan, fa'amilaha, lalu dia kerjakan keburukan tersebut, kataba Allahu sayyi'atan wahidah, Allah hanya tulis satu keburukan. Luar biasa kasih sayang Allah ini Pak ya. Kalau kita niat baik, baru niat aja itu Allah udah kasih satu. Ya niat tapi gak jadi itu Allah kasih satu. Tapi kalau jadi dapat 10 minimal, sampai 700, bahkan lebih daripada itu kata Allah. Tapi kalau orang buat maksiat, ya rencana buat maksiat, baru niat buat maksiat gak jadi, ya Allah ganti dengan kebaikan, satu kebaikan yang sempurna. Kalaupun dia jadi buat maksiat itu, Allah baru tulis satu aja. Kita lihat betapa sayangnya Allah kepada manusia. Ya betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah buat sama ini, siapa yang baru ingin buat maksiat ditulis satu dosanya. Berapa banyak orang mengumpulkan kesalahannya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, ya, Dia tidak mencatat niat-niat yang buruk itu. Bahkan kalau niat yang buruk tidak jadi, Allah ganti dengan kebaikan. Nah, ini semuanya bergantung dengan niat yang dikerjakan oleh seseorang. Nah, kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, hadis terakhir, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini juga muttafaqun alaih. Hadis ini sangat terkenal sekali. Hadisnya sangat panjang, 1 halaman ini Pak ya, hadisnya. Kita sebutkan saja secara umum bahwasanya ada 3 orang perjalanan. Nah, 3 orang ini mereka kepanasan, mereka sudah kelelahan dalam perjalanan. Kita tahu kalau di Arab itu namanya tandus, ya betul-betul tandus Pak ya, nggak ada pohon, ada rumput. Pohonnya dari Indonesia. Pohonnya pohon Soekarno. Soekarno. Pohon Soekarno. Nah, jadi memang betul-betul tidak ada pohon. Nah, jadi yang mereka cari, ya barangkali seperti inilah goa, tempat mereka berteduh, tempat mereka istirahat. Dan pada saat mereka istirahat di dalam goa tersebut, tiba-tiba terjatuh. Ya ada batu yang bergulir dan menutupi pintu goa mereka, tempat mereka istirahat. Nah, kemudian mereka ya berkata, kita ini tidak mungkin keluar dari sini kecuali kita bertawasul dengan ibadah yang pernah kita kerjakan. Kita bertawasul kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Amal soleh yang pernah kita perbuat dengan ikhlas itu kita sebutkan di hadapan Allah, kita sebutkan sekarang di hadapan Allah, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memudahkan urusan kita. Datang satu dia bilang, sesungguhnya aku punya 2 orang yang sudah tua renta. Ya, aku punya orang tua yang sudah tua renta. Dan biasanya aku selalu memberikan susu kepada mereka di pagi dan di sore hari. Pada saat itu aku telat memerah susu, dan ternyata aku menemukan kedua orang tuaku sudah tidur. Dan aku sungkan untuk membangunkan keduanya. Padahal anakku yang kecil sudah merengek-rengek di kakiku untuk meminta susu yang aku perah itu. Tapi aku tidak memberikan susu tersebut kepada anakku. Aku tunggu sampai orang tuaku terbangun dari tidurnya. Setelah itu aku berikan susu tersebut kepada mereka. Setelah itu baru aku berikan kepada anak-anakku. Kemudian dia berkata, ya Allah, ya Allah, seandainya aku kerjakan itu semuanya ikhlas karena Engkau ya Allah. Tetap ada kata-kata ikhlas. Ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya ini aku kerjakan ikhlas untuk mencari ridha-Mu ya Allah, tolong berikan kemudahan kepada kami. Kemudian setelah itu dia bergeser sedikit, baru keluar udara ini, belum bisa keluar orangnya. Tapi dia sebutkan, ya Allah, kalau seandainya itu aku kerjakan ikhlas karena Engkau ya Allah, tolong ringankan ini beban kami ini, tolong berikan jalan keluar terhadap masalah kami. Kemudian yang kedua dia bilang, wahai ya Allah, aku punya seorang sepupu cantik betul, dan aku sangat menyukainya.
seperti seorang laki-laki menyukai seorang wanita. Satu ketika dia datang kepadaku pada saat musim kemarau, pada saat musim paceklik, dia sudah tidak memiliki bekal dalam kehidupannya. Dia sudah tidak punya uang untuk hidup, untuk membelikan kebutuhan hari-harinya. Dia datang kepadaku untuk meminta bantuan, pinjaman uang. Lalu aku berikan pinjaman kepada dia 120 dinar. 1 dinar sekarang 2 juta. 120 dinar 240 juta. Aku berikan dia uang 120 dinar itu, tapi dengan syarat dia harus rela menuruti apa mauku. Karena dia dalam kondisi terpaksa, dia rela pada saat itu. Namun pada saat aku sudah ingin melaksanakannya, dia berpesan kepadaku, dia mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wala taquddal khatim illa bihaqqih, dan janganlah engkau memakai cincin yang tidak halal bagimu. Aku tersentak mendengar kalimat itu, kata orang ini. Aku tersentak mendengar kalimat ini. Lalu aku tinggalkan wanita itu dan aku tinggalkan uang 120 dinar itu. Ya Allah, kalau seandainya itu ikhlas aku kerjakan karena Engkau ya Allah, maka ringankanlah masalah kami. Dia tinggalkan wanitanya, dia tinggalkan uangnya 120 dinar. 120 dinar. Dia nggak tinggalkan wanita itu aja. Ya, tapi ya udah duitnya buang lagi lah. Enggak. Tidak. Tetap dia biarkan wanita ini, dia biarkan pula uangnya itu. Nah, dia bilang, ya Allah, kalau itu aku kerjakan ikhlas karena Engkau, ya Allah, tolong ringankan masalah kami ini. Ternyata dia dorong lagi bergeser, tapi belum bisa keluar. Nah, yang ketiga dia bilang, ya Allah, aku punya karyawan. Aku punya karyawan. Pada saat itu semua karyawanku sudah aku berikan gaji mereka. Tapi ada satu yang belum sempat mengambil gajinya dan dia sudah pamit atau dia pergi dari tempatku. Dan dia belum sempat mengambil gaji terakhirnya. Setelah sekian lama ya Allah, ya setelah sekian lama dia datang lagi untuk meminta gaji terakhirnya itu. Lalu aku katakan, wahai fulan, hewan yang ada di lembah-lembah dan gunung itu punya kamu semuanya. Ini berasal dari gajimu terakhir yang aku kelola sehingga membuahkan hasil kemudian sehingga memenuhi lembah-lembah dan gunung itu. Semua hewan yang memenuhi lembah dan gunung tersebut adalah hasil daripada gajimu terakhir. Kemudian orang ini berkata, bos, jangan remehkan saya, jangan bercanda dengan saya cuma mau gaji terakhir aja, dia bilang. Maksudnya jangan olok-olok saya, dia bilang. Kemudian aku berkata kepadanya, tidak, aku tidak sedang bercanda denganmu, aku tidak sedang berolok-olok denganmu. Pokoknya ini adalah gaji terakhirmu yang aku kelola. Ambil yang suka kamu ambil dan tinggalkan kalau kau mau. Kemudian ternyata karyawan ini mengambil semua isi hewan-hewan yang ada di lembah-lembah dan gunung itu. Dan aku tidak melarang dia sedikit pun. Ya Allah, kalau aku kerjakan ini ikhlas karena Engkau ya Allah. Ya, itu ada kata-kata ya Allah, kalau seandainya aku kerjakan ini ikhlas karena Engkau ya Allah, tolong ringankan musibah kami. Dia dorong lagi, ternyata alhamdulillah dengan izin Allah, Allah bukakan ini semuanya. Ya, kita lihat dalam hadis ini, ternyata ibadah yang kita kerjakan itu dapat menghilangkan musibah. Keikhlasan sedekah kita, berbuat baik kita kepada orang itu akan menghilangkan musibah dari seseorang. Betapa banyak orang yang bisa sembuh dari penyakit yang sangat berbahaya selama ini ternyata masalahnya hanya dengan sedekah. Mungkin Bapak pernah mendengar kisah ada seorang di Arab sana. Dia bilang dia sudah gagal ginjal. Lalu dia buat pengumuman di koran, siapa yang ingin mensedekahkan ginjalnya kepada fulan bin fulan, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Adalah seorang ibu-ibu datang, dia bilang, wahai fulan, saya bersedia untuk memberikan ginjal saya kepada engkau. Kemudian orang itu mengatakan, engkau akan kami berikan ganjaran yang besar. Dia kasih 1 miliar misalnya.
Oke, ginjal saya kasih 1 miliar. Dia bilang uangnya sudah diterima, tapi dia bilang minggu depan janjinya sesuai dengan keputusan dokter, minggu depan akan dilakukan operasi. Nah ternyata beberapa hari kemudian dia datang menemui orang ini tadi. Dia bilang, Pak, mohon maaf, dia bilang, saya nggak jadi, katanya gitu. Saya nggak jadi. Kenapa? Saya cuma mau duitnya aja, dia bilang gitu. Saya nggak jadi memberikan ginjal saya takut. Saya cuma mau duitnya aja, dia bilang. Saat mendengar perkataan itu dia sebenarnya sedih hatinya. Tapi ya sudahlah, kelihatannya ini orang butuh. Kelihatannya orang ini sangat membutuhkan uang saya ini. Lalu aku suruh dia pulang, aku ikhlaskan dia. Kemudian setelah itu, 1 pekan kemudian diperiksa oleh dokter dan secara total menyakiti. Ya. Kadang-kadang orang ternyata kalau kita lihat hadis ini, ya, kita lihat ini ancamannya kematian, kan gitu Pak. Orang yang terjebak di dalam goa ini dan tertutup rapat, dia akan kehabisan bahan makanan. Mungkin oksigen juga akan habis. Tapi ternyata dengan ibadah-ibadah yang mereka kerjakan ini, semuanya menghilangkan musibah atau masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini banyak lagi kita lihat contoh-contohnya, dan ternyata banyak masalah itu solusi penyelesaiannya adalah ibadah yang kita kerjakan sehari-hari. Apakah kebaikan kepada orang tua, apakah sedekah, apakah kemaksiatan yang pernah kita tinggalkan, itu semuanya kita apabila kita kerjakan karena Allah, itu semuanya akan menjadi timbangan dalam amal baik kita. Dan satu saat kalaupun kita sebutkan lagi di hadapan Allah, Allah akan memberikan musibah-musibah yang kita hadapi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan. Saya ini berkaitan dengan masalah belajar. Jadi belum masuk ke sini. Hanya baru saya pernah disarankan saya itu untuk belajar tentang kitab. Yang kitab tentunya yang ini saya suruh belajar kitab kuning gitu. Artinya kitab kuning ini yang harus kita pelajari yang mana saya juga belum tahu. Nah ini kira-kira kitab kuning ini kitab kuning yang apa, ataukah kita memang ada anjuran untuk mempelajari kitab yang seperti ini? Terima kasih. Ya, soal kitab kuning, sebenarnya kitab kuning itu soal kertasnya saja. Ya, soal kertasnya. Bahkan zaman dulu semua kitab itu kuning, termasuk Riyadhus Shalihin. Ya, termasuk Riyadhus Shalihin kuning. Nah, kenapa? Karena di mata itu lebih soft, lebih bisa kita terima. Nah, dari segi backgroundnya tidak mencolok. Kalau ini sakit mata kita, tidak silap. Nah, sebenarnya ya mungkin kita lihat yellow page juga kuning gitu ya. Jadi bukan masalah dia kuning Pak, akan tetapi kitab apa yang kita pelajari. Karena dulu rata-rata orang mencetak buku itu dalam kertas warna kuning. Buku apa saja, kitab apa saja mereka cetak dalam warna kuning. Bahkan buku nahwu, buku shoroh, grammarnya Arab itu pun mereka cetak dalam kertasnya kuning. Nah, tafsir Ibnu Katsir juga kertasnya kuning. Kitab fikih Imam Syafi'i Al-Um juga kuning. Dan sekarang masih ada kitab-kitab itu. Nah, sekarang versinya udah berbeda-beda. Riyadhus Shalihin kita lihat ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hijau juga. Hijau ya, karena disesuaikan dengan backgroundnya. Maksudnya supaya apa? Supaya mata kita ini tidak silau dan perih gitu ya pada saat melihat tulisan-tulisan ini. Bahkan tafsir Ibnu Katsir pun sudah ada yang backgroundnya hijau. Nah, jadi sebenarnya kitab-kitab itu di zaman dulu itu hampir semua itu bahan kertasnya ini warna kuning ya. Kemudian belakangan ini sudah dicetak lagi dengan berbagai macam versi dan model, dan bahkan sekarang sudah diwarna-warnain ya. Misalnya ini kalimat Allah diwarnain merah, sallallahu alaihi wasallam diwarnain merah gitu ya. Ini inovasi-inovasi. Sebenarnya kalau kita mau pun ada juga kitab Riyadhus Shalihin yang kuning, ada juga ini. Tapi itu semua adalah bahannya saja Pak ya.
bahannya saja. Adapun isi kitabnya itu berbagai macam. Misalnya kita lihat kitab Al-Um Imam Syafi'i, itu ada 9 juz. Itu ada versi yang warna kuning, ada juga yang warna putih. Artinya kebiasaan orang-orang terdahulu itu mereka mencetak buku dengan kertas yang kuning. Sekarang sudah berbeda-beda. Nah sekarang mungkin ada juga yang buku paper yang agak seperti mirip-mirip koran itu ya. Kelihatannya beda ini Ustaz ya. Beda wibawanya ya. Kalau ini kan isinya apa gitu beda yang disampaikan lah gitu istilahnya. Tidak Pak, sama hanya bahannya saja. Ya. Mungkin judul kali ya yang beda. Judulnya tergantung kitab yang kita pelajari. Nah, misalnya kita pelajari kitab Kifayatul Akhyar. Ya, Kifayatul Akhyar ini kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini ada yang warna kuning, ada juga yang warna putih juga, sama. Ya, cuma dia soal bahan aja. Tapi kontennya, isinya tetap sama. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, karena dan dulu saya waktu ngaji, waktu nyantri di Jombang itu, ya kitabnya kuning-kuning begitu. Ya, kitabnya kuning-kuning. Dan bahkan saya ke perpustakaan Tebu Ireng itu sangat sering. Banyak kitab-kitab mereka yang saya kopi itu. Dan bahkan di sana itu ada buku yang sampulnya ini dari kulit kambing masih ada, Pak. Saking lawasnya itu ya, saking aslinya itu. Dari zaman-zaman mungkin Mbah Hasyim As'ari dulu bawa dari Mekah ke sini. Nah, itu masih ada. Nah, kemudian belakangan ternyata seperti kitab Al-Majmu' pertama kali saya lihat di Tebu Ireng. Itu 30 jilid, Pak. Pertama kali saya lihat itu. Nah, kemudian setelah itu saya lihat di tempat-tempat lain. Loh, ini udah ada yang warna-warni nih. Ternyata kitabnya sudah mengalami perubahan-perubahan, cetak ulang mungkin sudah sekian kali sehingga dan setiap negara mencetak. Dan kita kalau membeli kitab, biasanya kita tanya terbitan mana. Nah, kalau Mesir modelnya kayak begini, sederhana, murah, semua orang bisa beli. Kalau Mesir. Tapi kalau udah Beirut, ya Lebanon, nah ini kelasnya naik nih. Nah, biasanya udah lain. Nah, khas di sininya udah emas, ya tulisannya udah emas. Kalau ini perak, ya. Ada kelas-kelasnya. Isinya sama. Iya, Pak. Isinya sama persis. Nah, ada di sini kadang-kadang tinta emas. Ini semua backgroundnya, bingkainya pakai emas. Nah, ini juga emas. Jadi begitu lihat orang sedep gitu. Ada. Nah, ada yang terbitan Mesir ini menengah ke bawah, bahkan sering bawahnya, Pak, daripada menengahnya. Kemudian yang paling bagus sekarang cetakan Arab Saudi. Cetakannya bagus, tapi harganya juga mahal banget. Nah, sehingga mahasiswa itu jarang memilih itu, kecuali orang-orang yang banyak duitnya. Kalau mahasiswanya lebih memilih cetakan Mesir biasanya. Sesuai. Itu hanya soal bahan kertas saja, tapi isinya tidak ada perbedaan sama. Mungkin sebagai masyarakat seperti masyarakat Bima misalnya, melihat orang yang memegang kitab kuning, bisa membaca kitab kuning itu semua ditakuti, takut pokoknya, heran banget gitu. Padahal ya sama aja isinya, yaitu juga. Mungkin hanya wibawanya barangkali di tengah masyarakat. Ada orang misalnya tafsir Ibnu Katsir, dia bawa yang versi kuning dengan yang versi putih. Mungkin orang lebih menarik yang versi kuningnya, walaupun isinya dari awal sampai akhir sama gitu. Allah tadi dikatakan bahwa seseorang itu beramal dikarenakan selain katakanlah tadi berangkat ke musola hanya untuk sholat, kemudian dia punya katakanlah niat lain, apakah bisa disebut dia telah syirik karena dia beribadah tidak mungkin ada beberapa persen, katakanlah 50% untuk sholat, kemudian 50%-nya untuk kebutuhan dunia. Ya, gitu, dunia.
Apakah bisa disebut itu? Nah, kalau seperti itu tergantung niatnya tadi, Pak. Misalnya sebenarnya niat utamanya ke masjid adalah untuk ibadah, tapi setelah sholat mungkin barangkali ada rapat di masjid, ya kan? Mungkin juga ada temannya di masjid. Itu kan ada tamu nunggu di masjid. Berarti dia kan sudah dua niatnya. Yang pertama sholat waktu, yang kedua nemuin temannya. Ya kan? Nah, ini kan berarti yang satu tujuannya ibadah, satu lagi bentuknya muamalah. Ya kan, yang satu tadi tujuannya murni ibadah, kemudian yang kedua tujuannya adalah urusan muamalah kehidupan kita sehari-hari. Ini tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah, dan itu tidak merusak pahala daripada sholat kita, karena tujuan utama kita adalah sholat, kemudian setelah itu kita melakukan kegiatan sosial kita sehari-hari. Dan Rasulullah melakukan hal itu. Rasulullah pertama sholat lima waktu, sehabis sholat kadang-kadang Rasulullah tanya, siapa tadi malam ada mimpi? Ya, karena Rasulullah tanya mimpi. Kemudian sahabat bercerita, saya mimpi ini Rasulullah, saya mimpi ini. Nah, suatu ketika ditanya sama Rasulullah, nggak ada yang bermimpi. Lalu Rasulullah menceritakan mimpi beliau. Nah, artinya Rasulullah kadang-kadang mengajak ngobrol, sehabis sholat, kadang-kadang mereka hanya kumpul-kumpul, kadang-kadang mereka menerima tamu dari berbagai tempat, itu juga di dalam masjid. Artinya kalau selain daripada ibadah, ya, setelah kita melakukan ibadah, kemudian setelah itu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bentuknya sosial, itu tidak menjadi masalah. Kemudian yang kedua, gimana nih cara memaintain keikhlasan? Nah, ini apa namanya? Maintenance-nya memang harus ekstra, ya. Karena para ulama termasuk Sufyan Ats-Tsauri, dia bilang, aku melatih jiwaku ini untuk ikhlas puluhan tahun, ya. Puluhan tahun. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tetap kalah, dia bilang. Artinya memang upaya untuk membuat hati kita ikhlas ini bukan upaya sekali kita lakukan habis itu selesai, tidak. Tapi harus ada upaya-upaya secara terus-menerus, secara kontinu. Hari ini barangkali kita ikhlas, besok belum tentu. Maka melatih jiwa kita, melatih hati kita untuk selalu ikhlas. Ikhlas inilah upaya yang berat yang kita kerjakan secara berkesinambungan. Nah, barangkali hari ini kita baca Quran, kita rajin, kita ikhlas, barangkali besok mandek. Atau barangkali tidak ikhlas. Kadang-kadang baru hatam 7 juz sudah lapor, alhamdulillah hatam 7 juz. Bicara di grup, bicara di mana-mana gitu kan. Berapa juz nih? Kalau puasa. Nah, jadi harus kita latih. Nah, di antaranya bagaimana? Di antaranya kita bayangkan dan kita tanamkan di dalam hati kita adalah ibadah itu akan dinilai ibadah kalau ikhlas karena Allah. Kalau ibadah kita kerjakan bukan karena Allah, berarti nilainya tidak ibadah. Berarti kita akan rugi di situ. Nah, kemudian pada saat ibadah ini kita kerjakan tidak karena Allah, yaitu menjadi sia-sia. Nah, kemudian itu kita melakukan perbuatan dosa. Kalau seseorang sholat dan di dalam sholatnya dia tidak ikhlas, maka sholat dikerjakan tidak sah. Misalnya sekarang dia sholat, ya, misalnya seorang datang ke sini, dia sholat dari awal sampai akhir niatnya adalah riya, maka sholat yang baru dikerjakan tadi tidak sah hukumnya. Maka dia harus mengulangi sholatnya. Kalau dia tidak mengulangi sholatnya, berarti dia telah meninggalkan kewajiban sholat pada saat itu. Apabila seorang sholat, nah kemudian pada saat dia sholat sunnah, tiba-tiba datang temannya dan sholat di sampingnya, ya kan? Awalnya dia ikhlas nih, awalnya dia ikhlas, tapi gara-gara ada teman yang sholat di sampingnya, menjadi rusak niat dia nih. Wah, ini kayaknya saya agak lamakan sedikit di rukun. Agak saya lamakan sedikit sujudnya biar kelihatan lebih mantap. Awalnya tadi udah ikhlas nih Pak, tapi tengah-tengah ini ternyata dikotori dengan hal-hal seperti itu. Nah, maka sebaiknya pada saat itu dia segera buang jauh-jauh rasa itu. Dia buang jauh-jauh rasa itu. Kembali niat awal. Dia kembali kepada niat awalnya. Ya, dia bilang,
Nauzubillah min zalik. Begitu ya. Manusia ini sehebat apapun gak bisa ngasih pahala. Yang bisa ngasih pahala hanya Allah saja. Nah, kalau rasa itu dia buang, maka sholatnya itu akan tetap sah. Tapi kalau rasa itu ada terus sampai selesai, batal sholatnya. Nah, berarti kita ini harus ya pegang setir ini. Apa haluannya harus kita arahkan terus ke depan, jangan sampai belok-belok kiri nih. Kalau belok kiri nanti bisa-bisa rusak pahala ibadahnya. Dan begitu juga selalu ya, kita dari awal sebelum ibadah kita sudah tata. Pada saat ibadah kita tata, kita jaga baik-baik. Setelah ibadah pun masih kita jaga itu. Ya, sebelum ibadah, saat ibadah, setelah ibadah. Jadi tiga tempat yang kita jaga terus. Barangkali kita jaga di awal, tengah-tengah kemasukan, nah kan? Dan kita tidak bisa keluar misalnya, jadi masalah juga. Atau di awal kita jaga baik, di tengah baik, setelah ibadah masih kita sebutkan, berbahaya juga. Ya kan? Berbahaya juga. Makanya kadang-kadang kita lihat dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut pemberianmu atau bersikap tidak baik kepada si penerimanya. Berarti ini kan pada sesudah ini. Ya kan, sesudah. Tapi Allah menyebutkan jangan kau batalkan pahala sedekahmu. Kan berarti kita udah sedekah nih, udah diterima sama orang nih. Tapi jangan sampai batal loh. Bagaimana aku bisa batal ya Allah? Kita sebut-sebut lagi itu. Wah, kemarin si bulan kasih sekian. Ya, kemarin si bulan dapat jatah dari saya sekian. Nah, atau pada saat dia terima kita kasih tahu, kamu mau jadi pengemis sampai kapan? Nah, kita bilang begitu kan? Nah, dalam hati dia merasa enggak. Atau kita bilang, ini terakhir jangan datang sini lagi. Udah muak saya lihat kamu. Kata-kata seperti ini nih membuat si penerima ini merasa tidak enak hatinya, tidak nyaman dia. Nah, maka kita lihat tadi Allah berfirman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya lagi, atau bersikap tidak baik sehingga si penerima ini tidak nyaman dengan sikap kita itu, atau merasa tidak enak. Nah, berarti memang ikhlas ini satu upaya yang memang harus selalu, dan setan selalu bermain di situ. Dia selalu bermain. Dia selalu mengungkit-ungkit amal soleh kita, tapi kesalahan kita tak pernah diungkit, Pak. Coba pinter ya setan. Ya, kita pernah salah apa begitu ya, mungkin kita udah dilupain sama dia. Udahlah, anggap kira manis lah, anggap biasa aja lah, ya kan? Tapi kalau kebaikan dikit aja kita buat dibesar-besarin sama dia, kayaknya kita udah kerjakan segalanya gitu. Nah, ini perangkap-perangkap yang sangat halus sekali, ini harus hati-hati gitu. Nah, kita selalu dibuat sedikit yang kita kerjakan, kayaknya kita udah melakukan segalanya. Padahal kalau di total-total itu yang sedikit ini untuk membayar nikmat aja belum cukup. Ya kan? Untuk membayar sedikit kenikmatan Allah saja mungkin belum cukup. Tapi inilah pinternya setan ini. Kadang-kadang baru kita melakukan sholat sunnah atau puasa sunnah saja, itu dibesar-besarin sama setan tuh kayaknya kita udah melakukan segalanya. Tapi kalau kita buat salah dia diam aja. Gak pernah dia bilang, gak pernah dia ingatin kita kalau kita punya salah, Pak. Ngeri itu. Kalau kita buat baik, dia ingetin. Kamu dulu pernah tolong fulan, kamu dulu pernah umrohin orang tua, kamu dulu pernah bangunin masjid, kamu diingatin semua. Rasanya kita merasa dalam hati apa? Oke, ini amalan saya udah banyak ini. Ya, sehingga dia malas untuk beribadah. Tapi maksiat kita, salah kita, alfa kita, khilaf kita gak pernah diungkit-ungkit, sehingga kita gak pernah bertaubat dari kesalahan yang kita buat. Sehingga orang yang berbangga diri dengan amal solehnya, maka amal solehnya menjadi rusak. Dan orang yang melupakan kesalahannya, ya, orang yang melupakan kesalahannya, catatannya rapi di hadapan Allah. Ibadah kita rusak, kesalahan kita masih banyak. Nah, ini tentu satu perangkat yang sangat cantik yang dimainkan setan ini, sehingga kalau kita tidak hati-hati ya, menjaga keimanan kita, menjaga keikhlasan kita, barangkali kita menjadi korbannya nanti. Ya. Nah, maka pada saat kita lihat ini hadis-hadis yang berbicara soal keikhlasan ini, barangkali soal ikhlas mungkin ribuan kali sudah kita dengar, ya Pak ya.
Tapi untuk menjaga ini butuh setiap waktu. Butuh setiap waktu. Karena setan ini nggak pernah pensiun dari goda orang. Sampai-sampai pada saat Rasulullah menyebutkan setiap orang di antara kalian, kata Rasulullah, mesti ada setan yang mengiringi kalian. Ada jin qarin, ya. Jin yang qarin yang selalu mendampingi setiap orang. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, engkau punya tidak? Saya juga punya, kata Rasulullah. Ya, cuman saya bisa Allah memberikan kemudahan kepada saya sehingga saya masukkan dia ke dalam Islam, sehingga dia tidak menyuruh saya kecuali baik-baik aja. Jadi jin yang ada di Rasulullah itu tidak menyuruh Rasulullah kecuali yang baik-baik aja. Nah, kita ini ada jaminannya. Berarti dia nyuruh kita yang jahat-jahat, ya kan? Suruh kita emosi, suruh kita marah, suruh kita ujub, suruh kita sombong, suruh kita gengsi, dan seterusnya. Ini semuanya perbuatan-perbuatan daripada jin-jin ini, ditambah lagi dengan nafsu, udah ya, modifikasi udah tuh. Nah, itu lebih berat lagi tuh. Lebih berat lagi cara kita mengatasi penyakit-penyakit seperti ini. Nah, memang makanya pada saat kita melihat ternyata ibadah yang diterima Allah adalah ibadah yang ikhlas, maka selain ibadah itu adalah sia-sia dan kelelahan saja. Maka para ulama menyebutkan, memberikan semacam permisalan orang yang beribadah, ya, tanpa keikhlasan seperti orang melakukan perjalanan dan dia membawa tanah di dalam karung. Dia bawa kemana-mana dalam safar, padahal tanah itu tidak ada manfaatnya bagi dia sedikit pun. Dia cuma capek saja membawanya dan tidak ada manfaat bagi dirinya. Dia hanya sekedar capek beribadah, tapi ibadahnya ini tidak manfaat bagi dirinya sedikit pun. Nah, ini bahaya sekali. Makanya menjaga ini adalah menjaga ibadah dan menjaga amal soleh yang kita lakukan. Nah, kemudian kita lihat juga perjuangan para ulama. Kita baca kisah-kisah ulama ini akan mempermudah kita untuk memperbaiki lagi keikhlasan kita. Kita lihat seperti Malik bin Dinar, itu ibadah luar biasa, tokoh tabi'in yang sangat terkenal. Tapi pada saat dia meninggal dunia, apa dia bilang? Ya, wahai Malik, mungkin engkau ini akan segera meninggal dunia, dan engkau tidak tahu apakah engkau akan pergi ke surga atau pergi ke neraka. Coba kita lihat. Malik bin Dinar, Abu Hazim, siapa yang tidak kenal? Ulama yang sangat hebat. Dia berguru kepada sahabat Nabi langsung. Dia seorang yang sangat soleh, bukan hanya dari segi ibadahnya, tapi juga dari segi ilmunya. Nah, akan tetapi dia tidak pernah ada rasa ujub dalam hatinya, tidak pernah ada rasa sombong dalam hatinya. Hati selalu dia takut pada dirinya sendiri, takut dari kesalahannya. Dia sampai bilang, wahai Malik, engkau tidak tahu setelah engkau mati nanti apakah engkau pergi ke surga atau pergi ke neraka. Saking tawadhunya dia tidak pernah membanggakan atau bertawakal kepada amal solehnya. Oh, saya kan muridnya sahabat Nabi, ibadah saya udah banyak, mestilah surga, confirm masuk surga. Gak ada sahabat yang bilang begitu. Gak ada yang bilang confirm masuk surga, gak ada. Semua mereka takut kepada diri mereka sendiri, takut kepada kesalahan-kesalahan mereka, meskipun selama ini mereka hidup dalam nuansa ibadah, hidup dalam nuansa ilmu, dan hidup dalam nuansa ketaatan kepada Allah. Tapi mereka tidak pernah mengingat-ingat kebaikan-kebaikan mereka. Dan bahkan sahabat-sahabat ini, ya, mereka tidak pernah mengingat kebaikan mereka. Yang mereka ingat adalah mereka orang baik, berakhlak baik, itu aja. Ada seorang sahabat yang dia ikut perang, ya, Khalid bin Walid, ikut berperang sana kemari. Pada saat dia meninggal dunia, apa yang dia ingat? Dia bilang, saya tidak pernah ada masalah sama seorang pun. Itu yang dia ingat. Dan dia yang dia ingat apa? Akhlaknya sama semua orang itu baik, itu aja. Adapun ibadahnya, jihadnya selama puluhan tahun, mungkin bertahun-tahun dia berjihad sama Nabi, pahalanya nggak pernah dia ingat itu. Yang dia tahu, selama ini saya sama tetangga baik, sama teman-teman baik, itu alhamdulillah udah cukup. Adapun ibadah-ibadah yang lain itu dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita serah.
Bismillahirrahmanirrahim.